ini adalah perjuangan 30 tahun, 32 tahun orang Aceh berjuang supaya mendapat keistimewaan. Sebenarnya keistimewaan yang dimaksud oleh GAM itu adalah kepemilikan dan pengelolaan. Ini yang sebenarnya. Di dalam UU PA sendiri yang kami kawal itu cuma satu pasal, yaitu pasal 150, yaitu pengelolaan kawasan ekosistem loser. Nah, itu yang kami kawal. Sementara pasal-pasal yang lain ada pihak lain yang mengawal. Tapi khusus pasal 150 itu kami yang mengawal. Dan isi dari pasal 150 itu memang luar biasa, mengembalikan pengelolaan kawasan ekosistem loser itu kepada Aceh. Jadi semangatnya pada waktu itu kawasan ekosistem loser ini yang ibarat itu satu kambing tetapi banyak tali. Di kawasan ekosistem loser ada BKSDA, Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam, ada Badan Sertifikasi Hutan Non Kayu, ada Balai Besar Taman Nasional Gunung Loser, ada Yayasan Loser Internasional, ada Yayasan Ekosistem Lestari, yang semuanya mengklaim bahwa ini adalah wilayahnya. Lahirlah UU PA dengan pasal 150-nya, seluruh pengelolaan kawasan ekosistem loser itu kembali kepada pemerintah Aceh. Tetapi karena pada waktu itu saya sendiri memimpin BPKL itu, Badan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Loser itu, selama hampir kurang lebih 6 tahun. Saya di lembaga ini dibubarkan bukan karena profesionalisme dan segala macam, tapi tok karena kebencian. Tok karena kebencian. Apa kebencian pada masa itu? Karena kami akan mengolah uang kurang lebih 400 miliar pada masa itu. Jadi kawan-kawan yang sebagian kawan-kawan melihat bahwa ini adalah saya tidak terlibat di dalam di dalam Partai Aceh. Padahal ini BPKL ini kita rintis betul-betul dari pembuatan undang-undangnya sampai itu menjadi lembaga, sampai itu menjadi badan yang besar pada waktu itu, sampai penelitian dari luar negeri itu tidak harus lagi ke Departemen Kehutanan. Untuk satu orang peneliti itu habis ratusan juta untuk bisa meneliti di kawasan itu, ekosistem loser. Tetapi waktu itu bisa kita pangkas sehingga hanya satu lembar surat orang sudah bisa meneliti. Tapi syarat pada masa itu setiap peneliti itu harus memberikan hasil penelitiannya kepada kita. Hanya itu. Tapi kita tidak minta uang sedikit pun dari persyaratan dari dia meneliti itu. Jadi begitu besar sehingga Gubernur Irwandi pada masa itu bilang kawasan kita yang semula kawasan ekosistem loser yang 12 kabupaten kota, sehingga satu kawasan ekosistem lagi, kawasan Uli Masin itu pun meniru dari pengelolaan yang kita lakukan di BPKL pada masa itu ya. Sampai sekarang hanya sebagian yang ditampung oleh LSM yang bergerak di dalam itu. Inilah sebenarnya yang menjadi dasar bagi kita bagaimana membesarkan ini. Kemudian kita juga dapat kegiatan pada masa itu ada periodisasinya untuk sampai ke laut, untuk minum air laut itu. Jadi kalau gajah ngamuk itu di Banda Meriah, itu memang karena sudah emosi, garam yang di dalam tubuhnya itu tidak cukup. Sedangkan dia perlu garam untuk menstabilkan emosinya. Mungkin barangkali kalau ada gajah di Bitu itu ya sediakan air garam yang
di tempat, di wadah-wadah yang besar untuk dia bisa minum. Mungkin dengan itu dia bisa stabil, karena periodisasinya untuk sampai ke laut lepas itu selalu dalam setahun sekali harus mereka sampai ke laut untuk minum air laut itu. Itu saya rasakan sendiri ketika saya bergerilya. Ketika tidak kena garam itu, pertama emosi kita tidak stabil, yang kedua kita ini lidah ini kaku. Kalau coba saja dalam 3 hari tidak kena garam, itu lidah kita bisa jadi kaku. Nah itu begitu juga yang berlaku pada gajah. Jadi emosinya bertambah apabila tidak kena garam. Jadi banyak hal yang sebenarnya dengan luasan kawasan ekosistem Loser 2,3 juta hektar, kalau betul-betul ini kita kelola dan ini betul-betul milik Aceh, berarti secara pengelolaan maupun secara kepemilikan itu hampir 50% wilayah Aceh sudah milik Aceh. Nah sekarang ini masalahnya, setelah dibubarkan siapa yang berkuasa atas ini? Kembali lagi ke Departemen Kehutanan. Artinya kepemilikan dan pengelolaannya kembali lagi ke pusat. Untuk apa kita berjuang berpuluh-puluh tahun, tetapi tetap pengelolaan dan kepemilikan kembali lagi ke pusat. Sedangkan ini sudah ada pintu masuknya dengan Undang-Undang 150 ini. Tapi sampai sekarang pasal 150 ini menjadi mati suri. Artinya kelembagaannya tidak ada, kemudian poin-poin yang ada di situ pun itu tidak pernah dilaksanakan semua. Akhirnya kembali. Sekarang baru beberapa hari yang lalu ternyata UPT dari Departemen Kehutanan bertambah lagi di sini untuk menaikkan atau menurunkan status dari hutan. Akhirnya kembali lagi kepada pusat. Jadi Undang-Undang Pemerintahan Aceh khususnya pasal 180 itu tidak harusnya kita kuatkan menjadi dari pengelolaan kepada kepemilikan, tetapi justru pengelolaannya kita tidak dapat, kepemilikannya juga kita tidak dapat. Jadi sementara itu dari saya.